Halo anak-anak, apa kabar? Tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah ya, tetap selalu belajar walaupun tidak dalam keadaan kita secara langsung bersekolah ataupun kita tidak secara langsung bertatap muka, tetapi kita bisa belajar bersama melalui pembelajaran jarak jauh ini. Oke, kita kali ini akan belajar tentang daur hidup makhluk hidup ya. Perputaran makhluk hidup dari lahir sampai dewasa, kemudian tentang bagaimana kita cara menceritakan yang baik dengan kosakata yang benar. Beberapa review minggu lalu Pak Andre lihat bahwa tugas kalian sudah cukup bagus ya secara keseluruhan, bahwa dapat dilihat dalam video secara keseluruhan untuk kelas 3 ini sudah cukup baik, dimana kalian bisa mewawancarai orang tua kalian secara langsung, keterlibatan kalian secara langsung terhadap narasumber itu sudah sangat bagus sekali. Nah, kali ini kalian juga harus mampu menceritakan sendiri tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, secara keseluruhan kalian sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat kan? Yang pertama adalah bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, memerlukan oksigen, dan lain sebagainya. Nah, namun di sini kalian harus juga mengerti bagaimana cara menceritakan itu dengan cara yang sistematis. Sistematis itu adalah secara urut, secara berurutan, namun kalian menceritakan dengan kosakata-kosakata yang tepat. Oke, baik, sudah siap ya? Mari kita mulai. Baik, kosakata teks dan ciri-ciri hewan. Kenapa kosakata kembali yang kita bahas? Karena di dalam suatu cerita atau pada saat kalian menceritakan sesuatu, kalian juga diwajibkan untuk memahami banyak sekali kosakata atau kata-kata baru. Nah, fungsinya adalah pada saat kalian mempraktekkan wawancara ataupun mempraktekkan kalian pada saat presentasi di depan kelas ataupun secara langsung berkomunikasi dengan secara langsung terhadap orang lain, kalian memiliki bahasa yang sistematis, urut dan baik untuk disampaikan, sehingga apa yang disampaikan itu menjadi cukup jelas. Kira-kira seperti itu. Nah, kalian bisa simak di buku kalian, kita baca sama-sama ya. Ini dia. Di buku kalian, di buku pena ya, kalian bisa buka hewan termasuk makhluk hidup. Kamu sudah mengetahui kosakata tentang ciri makhluk hidup. Kosakata yang kamu pahami juga dapat digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri hewan. Ya, jadi kosakata yang kamu pahami itu dapat kamu gunakan atau kamu dapat pakai pada saat menceritakan tentang ciri-ciri hewan sebagai berikut. Kita lihat bacaannya. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada hewan-hewan yang memiliki persamaan ciri, misalnya ayam dan bebek. Ayam dan bebek termasuk dalam satu spesies. Satu spesies itu adalah satu jenis ya, sehingga memiliki beberapa persamaan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Begitupun dengan bebek. Secara fisik, ayam dan bebek juga memiliki banyak persamaan. Misal berkaki dua, bersayap, dan juga memiliki bulu yang menutupi badan. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan. Ayam memiliki paruh lancip yang digunakan untuk memakan bijian. Paruh bebek lebih lebar dan tidak lancip yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Ayam dan bebek juga memiliki perbedaan pada bagian kaki. Kaki bebek berupa ceker, sedangkan pada kaki bebek terdapat selaput kaki yang memudahkan bebek berjalan di lumpur. Kaki berupa cakar pada ayam memudahkan ayam mengorek tanah untuk mencari makan. Nah, pada video bacaan tadi kita bisa tahu ya persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama diselimuti bulu, sama-sama memiliki paruh, sayap, hanya bentuknya yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena disesuaikan dengan fungsinya. Kalau ayam mempunyai cakar untuk mengais-ngais makanan biasanya ya, tapi kalau untuk bebek itu memiliki kaki yang lumpur agar bisa berjalan di atas lumpur. Bahkan dengan paruhnya ada yang lancip, ada yang sedikit lebar. Kalau bebek lebar untuk
agar bisa mencari serangga-serangga seperti itu. Tetapi untuk ayam sendiri itu sedikit lancip atau runcing seperti ini, sehingga pada saat mencari makan dia mudah untuk mematuk dan menggigitnya. Itu adalah dimana ciri-ciri hewan. Baik, kita akan lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, saya akan mereview minggu lalu. Kita kemarin sudah melakukan atau mempraktekkan wawancara menggunakan kosakata yang baik secara langsung. Sekarang kita akan belajar menuliskan cerita secara langsung dengan kosakata yang tepat pula. Kenapa kita harus membutuhkan kosakata yang banyak dan dari mana itu kita dapatkan? Yang pertama kita dapatkan dari banyak-banyak membaca, entah dari media sosial, entah dari koran, entah dari buku-buku bacaan materi yang sering kita baca. Ya, kita bisa banyak berbagai sumber untuk kita baca dan kita pelajari. Nah, dari kosakata tersebut, akhirnya kita memiliki banyak kata-kata baru yang asing itu sehingga kita mengerti dan memahami arti dan maknanya. Nah, ketika kita mengetahui arti dan maknanya, kalian ketika menyampaikan sesuatu, mengungkapkan pendapat, berpendapat sendiri, menceritakan hal-hal yang sering kalian pakai, itu akan menjadi lebih mudah dan apa yang kita sampaikan nanti dapat diterima oleh si penerima atau narasumber tersebut. Kira-kira begitu ya. Mudah kan? Bagaimana kalian tahu kenapa kita harus mempelajari kosakata yang banyak dan bahasa yang baik dan benar? Karena kosakata yang baik dan benar baik untuk disampaikan dan nantinya itu akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Baik, di sini kita akan belajar kosakata. Nah, bagaimana kosakata yang kalian pelajari, sudah banyakkah? Kalau sudah banyak, tentunya kalian dapat menceritakan sesuatu tentang perkembangbiakan dan daur hidup. Kita nanti akan belajar tentang daur hidup pada hewan. Nah, beberapa hewan memiliki daur hidup masing-masing dan berbeda-beda ya tentunya. Nah, pada minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan, yaitu bagaimana dari biji hingga menjadi tumbuhan yang dewasa atau tumbuhan besar ya, sehingga pada proses pertumbuhan itu ternyata hewan juga memiliki daur hidup. Contohnya pada bacaan berikut seperti ini. Perkembangbiakan pada ikan. Tahukah kamu bagaimana ikan berkembang biak? Nah, di sini tentunya ikan tidak langsung serta-merta kita atau tiba-tiba saja kita taruh di akuarium langsung menjadi ikan, namun dapat kita kembang biakan sendiri maupun dia berkembang biak secara alami. Nah, kebetulan di sini adalah perkembangbiakan ikan yang akan kita bahas pada bacaan kali ini. Tahukah kamu bagaimana ikan berkembang biak? Berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ingat, bertelur itu adalah kemarin itu minggu lalu kita sudah bahas bertelur itu adalah kata lainnya ovipat. Baik, kita lanjutkan. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Telur-telur ikan tersebut akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Baik. Larva, banyak yang sering mendengar kata larva atau bahkan di beberapa televisi kita pernah mendengar atau melihat larva secara langsung. Namun larva yang dimaksud di sini adalah proses berubahnya telur menjadi ikan yang pertama kali muncul atau pertama kali menetas itu menjadi sebuah larva terlebih dahulu, atau ikan-ikan yang benar-benar ikan kecil yang baru menetas itu disebut larva pada perkembangbiakan ikan tentunya. Oke, baik. Selain perkembangbiakan ikan, tentunya kita juga akan belajar tentang perkembangbiakan dan daur hidup pada kupu-kupu. Ada yang sudah pernah melihat kupu-kupu tentunya kan? Nah, pada saat kita melihat kupu-kupu, kita tidak langsung kupu itu tiba-tiba menjadi sebuah kupu-kupu yang besar dan indah, tidak, tetapi dia membutuhkan proses daur hidupnya sendiri. Yang pertama adalah telur. Ketika sudah bertelur, dia akan menetas menjadi sebuah ulet. Ketika menjadi sebuah ulet, nah dia harus berpuasa. Nah, puasanya dengan cara apa? Menjadi sebuah kepompong. Di dalam kepompong ini dia sedang berproses dan membentuk dirinya. Akhirnya kepompong itu terbuka
sehingga membentuk kupu-kupu. Oke, dari beberapa daur hidup hewan tadi yang sudah dijelaskan di awal, kalian harus paham dan mampu menjelaskan. Misalnya kalian diminta untuk menjelaskan daur hidup pada ikan, daur hidup pada katak, daur hidup pada kupu-kupu. Kalian harus mampu menjelaskan dan menceritakan secara detail bagaimana proses itu terjadi. Ya, kalian bisa menggunakan gambar lalu kalian ceritakan, atau bisa juga kalian menceritakan secara langsung, ya, atau lisan. Jadi bisa juga diceritakan secara tertulis, bisa diceritakan secara langsung atau lisan, bisa juga pada saat presentasi menceritakan dengan gambar. Jadi kalian harus memiliki kosakata yang banyak untuk menceritakan berbagai daur hidup macam-macam hewan tersebut, sehingga di kemudian hari kalian dapat menyampaikan hal-hal apapun yang dapat kalian sampaikan itu dengan baik, benar, dan mudah. Tidak merasa bahwa menceritakan sesuatu hal itu adalah hal yang sulit, namun menjadi kebiasaan pada saat kita bercerita, berpendapat, itu akan menjadikan kita semakin baik dalam berkomunikasi. Itu kuncinya ya. Mudah kan? Seandainya ada pertanyaan silahkan bertanya atau bisa di kolom bawah komentar pada video ini. Baik, sudah kita pelajari banyak hal tentang daur hidup pada hewan. Nah, sekarang kita akan belajar yang terakhir adalah daur hidup pada lalat. Hampir sama dengan kupu-kupu, namun yang sedikit unik di sini adalah dia hidup di daerah yang kotor, ya. Kalian tentunya sudah pernah melihat lalat dan tahu betapa menjengkelkannya lalat. Nah, seperti apa perkembangbiakan dan daur hidup pada lalat ini? Kita simak di bacaan berikut. Daur hidup lalat, ada berbagai hewan di sekitar kita. Ada hewan yang menguntungkan dan ada juga hewan yang merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan adalah ayam, kambing, dan sapi. Contoh hewan yang merugikan adalah lalat, nyamuk, dan kecoa. Setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut disebut daur hidup hewan. Baik hewan yang menguntungkan ataupun merugikan akan mengalami daur hidup. Daur hidup lalat dimulai dari telur. Lalat dapat bertelur di mana saja. Nah, termasuk di makanan tempat lalat hinggap. Telur lalat menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari larva lalat akan berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa hari selanjutnya menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali. Begitulah daur hidup pada lalat. Sudah tahu kan betapa joroknya lalat? Nah, ternyata lalat yang hinggap di makanan atau bahkan hinggap di kita itu cenderung lebih bisa dia menaruh telur-telurnya itu pada barang yang dia tempelkan. Nah, oleh karena itu hati-hati ketika kita menjaga makanan kita agar tidak dihinggapi oleh lalat, sehingga ketika kita makan telur-telur tersebut tidak akan termakan. Nah, apa jadinya ketika telur itu termakan sama kita atau termakan oleh kita? Hal itu akan berdampak atau berimbas pada kesehatan kita nantinya. Oke, maka dari itu kita wajib menjaga kebersihan makanan, kebersihan diri kita, sehingga kita jauh dari segala penyakit. Baik, mungkin ini video dari saya. Semoga bermanfaat video-videonya, sehingga kalian diharapkan mampu menceritakan dengan kosakata yang baik, mampu menuliskan dengan kata-kata yang baik, sehingga kalian dapat berpendapat dan dapat berkomunikasi tentunya, entah dengan siapapun, tidak hanya dalam hal materi ataupun pelajaran, tetapi kalian diharapkan mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang tua, sesama kita, ya, sehingga kosa-kosa kata yang kalian dapat itu mampu untuk kalian mengembangkan komunikasi kalian menjadi lebih baik. Demikian dari saya, tetap bersemangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati.